Rusak, ngasih pajak berapa lu kalian ke sini? Enak aja lu ada izin kagak lu, cengar-cengir, mau gua tampol lu. Masa berada ada pajak rakyat? 50 miliar ada di rusak udara Ria. Jalan, iya izin udara Ria. Jembatan air rusak udara Ria. Ya, ini adalah potongan-potongan video yang memperlihatkan sang bupati marah besar terhadap pejabat maupun masyarakat yang dianggap merugikan dan merusak Kabupaten Lebak. Emosi beliau meluap, bahasa kasar terucap, itu semata bentuk kecintaan Iti terhadap daerah yang ia pimpin, sekaligus daerah di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Kata-kata aing, dararia, dipencit, dan lain-lain sebenarnya kata yang tak elok terucap dari bibir seorang wanita. Tapi apalah daya, rasa cinta terhadap daerah lebih besar dari sekedar kata-kata. Selamat datang di Partai Ringan, channel YouTube yang menyajikan informasi berbeda dari berbagai sudut pandang. Kali ini kita akan mencoba membahas bupati perempuan pertama di Kabupaten Lebak. Terlahir dengan nama Iti Oktavia, ia adalah anak dari pasangan Mulyadi Jayabaya dan Haji Lina. Sang ayahanda sendiri adalah mantan Bupati Lebak. Sebelum Neng Iti, sapaan akrab Iti Oktavia menjadi penggantinya. Masa kecil Iti hampir sama dengan masa kecil orang desa kebanyakan. Meskipun terlahir dari keluarga berada, tetapi dulu sang ayahanda juga bukan siapa-siapa. Sebelum akhirnya merintis karir dan menjadi pengusaha. Dimulai dari menjadi kepala desa Cileles, lalu merintis dan mendirikan usaha. Semangat kerja keras dan pantang menyerah yang dilakukan oleh sang bapak menular kepada anak-anaknya, terutama tentu kepada Iti Oktavia. Usaha JB sendiri dimulai dari menjual ikan asin, sebelum akhirnya mampu melebarkan sayap-sayap usahanya sampai mendirikan perusahaan pertamanya, yaitu PT Cipadang Jayabaya. Sang ayahanda tercinta memang sewaktu menjabat bupati kerap diterpa isu. Salah satunya adalah isu ijazah palsu. Tetapi isu tersebut mampu dilalui hingga 2 periode menjabat. Dan tak hanya isu itu saja, ada lagi satu kasus yang tak kalah ngerinya, yakni dugaan korupsi Jamkesmas RSUD Aji Darmo tahun 2008-2011 senilai 25 M. Tetapi sama seperti dugaan ijazah palsu, kasus-kasus itu mampu dilalui dan sampai hari ini terbukti tidak bersalah. Meskipun Iti produk dinasti, tetapi kita harus fair bahwa Iti banyak akan prestasi. Berbeda dari produk-produk dinasti yang lain yang biasanya nyaris tak ada gebrakan dan cenderung cari aman, Iti sangat jauh berbeda. Beliau benar-benar banyak program dan langsung turun ke lapangan, mendengar keluhan, melihat pekerjaan, dan berbaur langsung dengan masyarakat. Patronimik Jayabaya sendiri secara resmi melekat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung nomor 53 garing PDT titik P garing 2002 garing PN RKB tanggal 29 September 2002, sehingga Iti resmi menambahkan nama pribadi disandingkan dengan nama keluarganya, yakni Jayabaya, menjadi Iti Oktavia Jayabaya. Iti adalah bupati perempuan pertama di Kabupaten Lebak. Lebak sendiri adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Banten.
Sedari dulu, Lebak termasuk kabupaten paling tertinggal dari kabupaten atau kota yang ada di Banten. Bahkan jauh sebelum Provinsi Banten terbentuk di tahun 2000-an. Lebak yang waktu itu adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat lebih parah dan sangat-sangat jauh tertinggal. Contoh saja, waktu Lebak di bawah Provinsi Jawa Barat, infrastruktur hancur amburadul. Jalan-jalan berlubang tidak pernah diperbaiki berpuluh tahun. Jadi, tak harus berbicara tentang ketertinggalan yang lain, semisal tentang indeks pembangunan manusia yang tentu tak kasat mata sudah barang tentu itu tertinggal. Namun Lebak sekarang berbeda. Jalan beraspal mulus, bukan hanya di pusat kota, tapi sampai pelosok desa. Juga telah terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia dari tahun 2009 sampai dengan 2014, yaitu sebesar 68,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Lebak telah terjadi peningkatan baik pada kesehatan masyarakat, indikatornya adalah harapan hidup, melek huruf, indikatornya adalah pendidikan, dan keterampilan, kesempatan kerja, dan pendapatan, indikatornya adalah daya beli. Istri dari M. Farid Darmawan ini dianggap berhasil mengeluarkan Lebak dari statusnya sebagai daerah tertinggal pada tahun 2019. Selain itu, ia juga memperoleh penghargaan Bupati Terbaik di Asia pada ajang Asia Global Award 2009. Perhatian ITI pada dunia pendidikan di Kabupaten Lebak pun tidak usah diragukan lagi. Salah satu buktinya adalah pengangkatan ribuan tenaga honorer P3K pada bulan Juli 2002. Tangis haru ribuan tenaga honorer pecah saat sang bupati yang lain di daerah Banten belum memberikan SK P3K. ITI sudah memberikannya terlebih dahulu pada 1.354 tenaga honorer yang mendapatkan SK sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu ini keputusan berani, apalagi mengingat APBD Kabupaten Lebak tidak lebih besar daripada APBD kabupaten atau kota lain di Provinsi Banten. Tapi sekali lagi, menurut ITI, pendidikan di Kabupaten Lebak tidak akan pernah maju kalau kesejahteraan gurunya saja tidak diperhatikan. Inilah ITI yang kerap bekerja dengan hati. ITI pernah mengeluarkan ancaman santet untuk KSP Muldoko atas KLB Partai Demokrat pada Maret 2021. Ia menyatakan tetap setia dan mendukung AHY sebagai ketum Partai Demokrat yang sah. Tentu saja ini menjadi headline news di setiap stasiun televisi dan media online secara nasional. Menjadi perbincangan nasional terkait pernyataannya, ITI tak peduli. Ia ingin menunjukkan integriti, loyalty, dan responsibility-nya terhadap organisasi yang sangat berjasa dalam membesarkan namanya. Kontroversi yang terakhir lalu menjadi bulan-bulanan media adalah pelarangan perayaan ibadah Natal di Maja agar dibatalkan dan dipindahkan ke Rangkas Bitung. Padahal sedari jauh ITI sudah jelas dalam pernyataannya, tidak ada larangan, yang ada adalah himbauan agar perayaan Natal yang rencananya akan digelar di Eco Club Citra Majaraya atau CMR untuk dipindahkan di pusat kota. Perlu kita ketahui bersama bahwa berulang kali terjadi penolakan gereja yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat di CMR. Contohnya pada tahun 2019 bulan Maret, beberapa warga dari 3 desa di Kecamatan Maja dan
Front Pembela Islam menolak pembangunan gereja. Dan perlu diingat juga, Cilegon saja yang berstatus kota industri, kota urban, masih belum ada satupun gereja atau rumah ibadah lain di luar agama mayoritas, yakni agama Islam. Ini menggambarkan bahwa memang masih banyak masyarakat yang belum menerima hal demikian, dan apabila dipaksakan bukan tidak mungkin terjadi kekacauan. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh sang bupati. Dia ingin menjaga kerukunan antar umat beragama, terserah nanti persepsi publik mau bagaimana terhadap dia. Yang penting dia ingin mengayomi baik mayoritas maupun minoritas agar bisa menjalankan agama, agar bisa menjalankan ibadah, agar bisa menjalankan perayaan sebagaimana mestinya. Dan itu dilakukan dengan seksama oleh Iti Oktavia Jayabaya. Ini adalah daftar prestasi yang sudah dibuat oleh Bupati Perempuan Galak ini. Yang pertama adalah Piala dan Piagam Anugerah Women Obsession Award 2019 kategori Best Regional Leader. Yang kedua, Piala dan Piagam Penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik tingkat kabupaten kota tahun 2019. Yang ketiga, Piagam Penghargaan Kepala Staf Kepresidenan atas komitmen dalam pencegahan stunting. Yang keempat, Piagam Pemenang PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2019 kategori Bupati. Yang kelima, Piagam Penghargaan Asia Global Award 2019 kategori Asia Best Region of the Year 2019 Seven Media Asia. Yang keenam, Piala dan Piagam Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2019 kategori investasi dan ekonomi dari Koran Sindo. Yang ketujuh, Sertifikat Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2019 kategori politisi. Yang kedelapan, Tanda Penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri. Yang kesembilan, Piala dan Piagam Penghargaan Top Pembina BUMD 2021 Suredatama Nugraha Madya PWRI Pusat. Dan yang ke-10, Piagam Rekor Muri Pelayanan KB Implan serentak terbanyak di tingkat kabupaten. Inilah beragam prestasi yang diraih oleh Iti. Luar biasa. Perempuan satu ini yang di awal kepemimpinannya di Kabupaten Lebak dianggap tidak akan berhasil, ternyata jauh melebihi ekspektasi semuanya. Sangat membanggakan mengeluarkan Lebak dari status sebagai daerah tertinggal di tahun 2019. Maka sudah selayaknya beliau naik kelas jabatan agar kerja dan kinerjanya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Lebak saja. Mudah-mudahan ke depan bisa dinikmati oleh masyarakat yang berada di Provinsi Banten. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam Partai Ringan.